Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du. Jemaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di maghrib kali ini dalam rangka majlis ilmu, di mana kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Minhajus Salikin yang telah kita ambil materi sebelumnya terkait dengan istiqbalul qiblah, yaitu menghadap kiblat saat kita buang hajat. Kita akan ulangi pembacaan hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini hadis sahih, di mana hadis ini ada di dua kitab terbaik setelah Al-Qur'an, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Idza ataitumul ghaita fala yastaqbilul qiblata bighaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu, muttafaqun alaihi. Ketika kalian buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya. Hendaknya kalian menghadap timur atau barat. Ini hadis sahihnya. Pada pekan lalu kita telah sampaikan bahwa kiblat di Madinah saat itu ke utara. Artinya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya, maka larangannya ketika orang itu buang air kecil atau buang air besar menghadap utara atau selatan. Karena kalau menghadap utara kiblat, hadap ke selatan membelakangi kiblat. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadaplah timur atau barat. Kenapa? Karena kalau timur dan barat nggak ada kaitannya dengan menghadap kiblat. Maka hadis ini menjadi pedoman bagi kita, bukan ngadep timur dan baratnya, tetapi menghadap atau membelakangi kiblat. Kalau posisi kita di Indonesia, arah kiblatnya yaitu ke barat, maka larangan untuk membuang hajat, baik itu kencing ataupun buang air besar, untuk ngadep ngulon. Karena kalau ngadep ngulon pasti menghadap ke arah kiblat. Larangannya juga sebaliknya, menghadap ke timur. Kenapa? Karena kalau menghadap ke timur membelakangi kiblat. Berarti untuk buang air di wilayah kita paling amannya kalau enggak ke utara ya ke selatan, karena arah itulah yang tidak ada sangkut pautnya dengan kiblat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat belum memiliki tempat buang air secara khusus. Ya, belum ada bangunan khusus, belum ada tembok khusus. Lah bagaimana mereka buang air? Bisa di padang pasir, bisa di tempat-tempat yang tersembunyi, ada penghalang batu besar misalnya, atau ilalang-ilalang seperti rumput-rumput padang pasir misalnya. Yang penting aman dari manusia, terjaga auratnya, maka di situ mereka buang air. Nah, Rasul memberikan peringatan keras, jangan sampai kalian buang air outdoor. Ini kan ceritanya masih outdoor berarti.
di alam bebas. Jangan menghadap ke arah kiblat atau membelakangi ke arah kiblat. Lah bagaimana dengan kondisi seperti sekarang? Maka muncul 3 pendapat yang telah kami sampaikan. Kami ulangi biar tambah paham lagi. Yang pertama yaitu jajaran para ulama yang tetap mengharamkan secara mutlak buang hajat atau buang air menghadap atau membelakangi kiblat. Bahkan diantaranya sahabat yang mulia Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sa'id Al-Khudri pernah mendatangi wilayah Syam. Hari ini menjadi 4 negara ya. Palestina, Yordania, Syria, Lebanon. Di salah satu wilayah Syam tersebut Sa'id Al-Khudri menemukan masyarakat yang sudah membuat toilet khusus. Ada bangunan. Orang kalau mau buang air kecil di situ, ya. Orang kalau mau buang air besar juga di situ. Sudah ada tempat khususnya, tidak sembarangan lagi. Cuma masalahnya Sa'id Al-Khudri menyaksikan dan mengetahui bahwa tempat yang digunakan untuk buang hajat itu arahnya ngadep kiblat. Dan beliau dengan kokohnya tidak mau buang air di situ. Alasannya hadis ini. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk buang hajat hadap kiblat atau membelakanginya. Nah, toilet umum yang ada di Syam saat itu ngadep kiblat, makanya beliau tidak mau kencing atau BAB di sana. Beliau cari tempat yang lain jauh dari kerumunan manusia, ya. Kemudian beliau tidak menghadap ke arah atau membelakangi kiblat. Dan ini pendapat yang dibawa oleh mazhab Imam Abu Hanifah dan beberapa ulama yang lain. Jadi ada pendapat yang demikian. Berarti kalau memakai acuan pendapat yang pertama, ya, ada kondisi toilet yang ngadep ngulon atau ngadep ngetan, meskipun sudah ada bangunan tembok, diapakan, Mas? Diambruk nih, dihancurkan, diganti pindah arah. Ini kalau pendapat yang pertama. Pendapat selanjutnya yaitu pendapat mayoritas ulama selain Imam Abu Hanifah, dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Kalau sudah berbentuk bangunan bukan di alam bebas, maka buang hajat ngadep kiblat atau membelakanginya itu tidak haram secara mutlak. Kenapa? Karena sudah ada batasannya. Sudah ada penghalang antara kita dengan arah kiblat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah perilaku Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ketika Abdullah ibnu Umar buang air kecil tertutup, cuma kelihatan bagian kepala saja, tapi arahnya membelakangi kiblat. Ditanya oleh sebagian murid yang menyaksikannya, wahai putranya Umar bin Khattab, kenapa engkau buang hajat tapi membelakangi kiblat? Kan ada hadisnya. Kata Abdullah ibnu Umar, jangankan aku, dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah buang hajat membelakangi kiblat, ya, ketika berada di rumah saudariku, yaitu di rumah istri Nabi yang bernama Hafsah binti Umar. Rasul pernah melakukan. Yang penting ada pembatasnya, ya, ada penghalang antara dirinya dengan arah kiblat. Maka dijadikan mazhab dan patokan bahwa selagi ada bangunan khusus, ada tembok penghalang atau dinding, maka mau ngadep ngulon, ngadep ngetan, kalau di Indonesia nggak masalah. Berarti gak situ dibongkar, Mas.
Ini kalau pendapat yang kedua. Kemudian kami sampaikan pendapat yang pertengahan, yang ketiga. Kalau tadi Abdullah ibnu Umar, beliau ya kenapa membelakangi tapi tidak menghadap ke arah kiblat, menunjukkan kalau mengarah ke kiblat tetap dilarang. Ya, tetap dilarang. Tapi kalau membelakangi kiblat baru itu yang dibolehkan meskipun makruh. Ya, maka kajian kemarin kita akhiri di poin ini. Kalau toiletnya dalam hal ini mungkin klosetnya ngadep ngulon, maka kami sarankan bongkar tetap. Ya, bongkar. Kalau madep ngetan masih mending. Karena ada asar atau ada percontohan dari salafun saleh. Tapi yang kalau pengen terbaiknya arek sing madhep ngulon atau madhep ngetan, dua-duanya dirubah, dibongkar. Cukup kloset itu ngadepnya kalau nggak ngalor ya ngidul, itu sudah paling aman. Kita tidak punya beban ya kalau buang air menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Apalagi kalau kita berangkat dari ilmu, berangkat dari hasil untuk mengaplikasikan apa yang kita dapatkan di dalam kajian seperti ini. Berarti kan tinggal niatnya diluruskan, semua ini aku bongkar, aku akan rubah betul-betul karena tahu ilmunya lillahi ta'ala, ya, biar tambah tambah semangat lagi untuk mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan. Itu pahalanya Masya Allah. Jadi duit yang kita keluarkan, meskipun harus merusak atau bongkar, ngerobohin toilet umpamanya, ya, untuk menggantinya dari ngadep ngulon apa ngetan dirubah madep ngalor apa ngidul, ya, maka kami himbau jangan mikir duit sing ditokne, Pak. Itu duit jenengan keluarkan, itu lillahi ta'ala, itu jadi pahala. Ya, itu jadi pahala. Jangan ngitung wah tiwas biyen gawe entek sakmene, ya, terus saiki bongkar. Ya dulu mungkin belum tahu. Ya, sehingga masih tidak mendapatkan dosa, belum tahu kok. Tapi kan sekarang sudah tahu. Maka kalau punya rezeki bisa ngerubah, rubah Pak, enggak apa-apa. Bongkar, habis berapa? Mungkin sampai nilai nominalnya ya jutaan, ya enggak apa-apa. Kalau itu memang kita niatkan untuk mengaplikasikan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pahala. Ya. Maka itu yang terkadang kami sampaikan juga kepada kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji atau umroh. Ketika di dalam manasik haji atau umroh itu ada tahallul. Tahallul itu yang pertama adalah halqus syar, gunduli rambut, botak. Ya. Yang kedua al-qasr. Qasr itu memendekkan. Ya. Jadi ada yang botak, ya, gundul, ada yang memendekkan, nggak sampai buta. Mana pahala yang paling utama? Yang botak, yang gundul. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan semua rambut yang jatuh karena gundul itu, disitulah dosa-dosa dia berguguran. Ya. Dan ketika ada sebagian kaum muslimin, khususnya laki-laki, ketika nggak mau gundul, pertanyaan saya cuma satu, gak gelem gundul ki ndi sapa? Kita gundul itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Gundul kita itu untuk Allah lillahi taala. Lah kalau kita nggak mau gundul, njur arep ndi sapa? Berarti kita ada sesuatu yang lebih kita utamakan dibanding Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya melarang, wong boleh kok, nggak sampai gundul juga boleh. Tapi kan yo iman-iman. Yang utama itu yang gundul. Ya, gundul untuk Allah,
ya, kemudian dosa berguguran sak dawa mbek akeh rambut, ya, Masya Allah. Kalau nggak gundul berarti untuk apa? Pamer rambut de sopo sekarang. Ya, kita ini menghilangkan rambut secara keseluruhan untuk Allah, dadak disisakne iki ndek apa? Kalaupun memendekkan ya bukan kemudian dijupuk telung ler, digunting, enggak juga seperti itu. Ya, memendekkan itu ya rata kabeh kena cukuran kan seperti itu. Ya. Nah, permasalahan yang kedua adalah ketika sebagian kaum muslimin beralasan, ya dadak cukur neng kono iki 10 real, 20 real. 10 real berarti ping 4.000 berapa itu, Pak? Hah? 40.000. Kalau 20 real berarti 80.000. Anggaplah kita ambil tengah-tengahnya 50.000 ae, 50.000 rupiah. Jadi ini enek rasa iman. Potong 50.000. Haning tangga kowe 15.000 wis ketok ganteng. Ya, itu. Sekarang mikirnya jangan seperti itu. Apun jenengan ben sasi arek neng Saudi mau ke Mekah. Ya. Kalau kita 50.000 kita gunakan untuk tahallul dan itu bagian dari ibadah besar manasik. Gitu. Itu ibaratnya kita sedang beramal lillahi ta'ala. Modal kok 50.000. Wah, itu kan harusnya enting rasane. Ya, jangan disamakan pangkas rambut di sekitar kita. Beda, kita lagi cukuran atau botakannya itu bukan seperti biasa. Bahkan dihitung itu lebih murah. Jenengan teng pangkas rambut ini setahun ping pira? Ping 5, rong sasi pisan. 5 kali ping 15.000. Ya, wis pira? 70, luweh larang malah. Wong kadang umroh apa haji enggak setiap tahun nih. Ya. Maka melihatnya itu seperti itu. 10 real, 50.000 rupiah kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu murah sekali. Allah Subhanahu wa taala bisa mengganti berkali-kali lipat, ya. Begitu juga ketika mengeluarkan harta di jalan-jalan yang lain dalam bentuk amal soleh. Lek dipikir yo ngerubah kamar mandi, yo jelas ngetok nih regat itu jelas. Tapi jangan lihat cuma mengeluarkan hartanya itu. Kalau kita ada, kita mampu, maka diniatkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jatuhnya menjadi pahala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ketika kita buang air atau buang hajat ditutup dengan al-istijmar dan al-istinja. Istijmar itu membersihkan tempat kita buang air dengan selain air. Kalau contoh hadisnya di sini yaitu dengan apa? Ahjar, yaitu dengan 3 batu atau kerikil. Ya, itu istijmar. Istinja mensucikan, ya, dari tempat kita buang air menggunakan air. Kalau di Indonesia simple semuanya jadi cebok. Ya, jadi cebok ada 2 pilihan, bisa menggunakan selain air, ya, bebatuan, atau istinja dengan air, itu yang terbaik. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir saat itu pengen buang air, kemudian diminta oleh Rasul, kamu harus nyari alat untuk membersihkan. Ya, cari 3 batu. Tiba-tiba Jabir ngambil 3 barang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diambil 1 dan dibuang yang 2-nya. Kenapa? Yang 1 itu kerikil betul, batu bener.
Nah, ini silahkan engkau gunakan. Adapun yang dua ternyata satunya balung, satunya lagi kletong unta garing. Ya, kotoran hewan yang sudah kering. Ya, ini padang pasir podo atose. Ya, maka Rasul tidak meridhai, sehingga dua sesuatu yang tidak boleh digunakan untuk cebok adalah tulang sama kotoran. Ya, kalau tulang kita lagi buang air, ya di situ ada bangsa jin juga, ya kemudian kita cebok nganggo tulang, lha kuwi pangananku malah rembuk di cebok piye, tambah muntap, akhirnya kita malah dijailin, wah kesurupan. Yang kedua kotoran, karena kotoran itu sangat dimungkinkan, namanya juga kotoran, ya di situ pasti banyak mandorotnya dibanding maslahatnya. Maka silahkan menggunakan selain air seperti batu, tisu, daun-daun tertentu yang tidak ada hal-hal yang mengerikan, orang gawe gatel, orang gawe loro, orang gawe melicet, silahkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada Jabir satu batu itu. Berarti cebok atau istijmar dengan satu buah batu bisa? Bisa. Ya, apa mesti resik Ustaz? Ya bisa saja. Nanti pertama kali dengan sisi bagian sudut yang mana aku ganti, yang kedua di sudut sebelah mana sing liyane, yang ketiga di sudut bagian mana yang liyane lagi, sampai kita yakin benar-benar bersih. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Syekh As-Sa'di menyebutkan pasal izalatun najasati wal asya'un najasah. Ya, bagaimana kita menghilangkan najis dan apa saja bentuk najis itu. Ya, menghilangkan hadas, dan hadas itu juga seperti apa, kalau ada contohnya di sini. Nah, tadi saya lupa. Kalau di kitab ini Minhajus Salikin, Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah tabaraka wa ta'ala membawa pendapat kalau kencing atau buang air besar menghadap kiblat atau membelakanginya itu tetap dilarang secara mutlak. Karena beliau ada di madhab atau ada di pendapat yang pertama tadi, arep ngadep kiblat atau membelakanginya, arep enek bangunan utawa gak enek bangunan ritek, tetap terlarang. Ya, cari arah yang tidak membelakangi atau menghadap kiblat. Dari mana kita tahu? Karena beliau hanya menyebutkan hadisnya ini saja, tanpa ada keterangan dari beliau sendiri. Ini menunjukkan kalau pendapat fikih yang beliau ambil yaitu pendapat yang pertama. Wa yakfi fi ghusli jami'in najasati 'alal badan awil thawb awil buq'ah aw ghairuha aw ghairiha. Maka cukup sebetulnya ketika kita menghilangkan najis, umpama ada najis di badan, ya, atau kita sedang berhadas, maka mandi wis cukup, dah jelas resik itu. Ya. Atau membersihkan pakaian kita yang terkena najis, ya, atau mana aja tempat yang ada najisnya seperti lantai, ya. Jadi kita kalau sudah bersihkan pakai air, kita harus membangun keyakinan nek iki wis tak resiki. Jangan sampai kita masuk ke was-was syaitan, iki rung resik, akhirnya apa? Wadus sampai ping 12. Ya. Kalau kita sudah mandi, itu sudah bersih. Ya. Tapi kadang setan menggoda kita dari pintu ini. Enek wong iki lho, wudu meh salat, kuwi enek sing ping 20 barang. Ya.
Saya dulu punya kenalan itu kalau mau sholat itu datang ke masjid itu azan itu udah datang. Tapi komat pirung bar leko tempat wudhu. Jadi setiap arek sholat itu sampai dirijine ki jepiping. Karena dia wudhu selesai kemudian masuk serambi masjid seakan-akan ada yang membisiki mau sik kurang ini wudhune. Ya. Kemudian wis bar dan ada lagi. Oh kayak mau enek sing kurang wudhune. Gitu terus. Nah itu sampai kita sarankan adiknya membawa ke psikolog karena ternyata benar ada catatan dari psikolog itu ada gangguan kejiwaan depresi. Nah, itu dia dulu pernah saya tahu sendiri orang yang wudhu sampai ngentekne banyu masjid. Ya, diulangi terus. Nah, ini bagian dari godaan setan. Sekarang kalau kita sudah selesai kencing mama atau selesai buang air besar mau sholat kan mesti wudhu. Kita udah wudhu sesuai dengan kaifiat atau tata cara wudhu, sudah bangun di atas keyakinan kalau saya sudah wudhu, sudah ada bisikan-bisikan yang lain sudah biarkan. Begitu juga mandi. Nah sekarang cuma kita harus mengetahui bahwa wudhu itu ibadah yang berdiri sendiri. Ya, sekarang gini, wudhu itu ibadah dewe, opo satu paket bek sholat. Yang mana yang betul? Wudhu itu ibadah sendiri atau satu paket dengan sholat? Satu paket dengan sholat. Berarti lah orang waya sholat saya pengen wudhu gak oleh? Ya berarti itu namanya berdiri sendiri. Lek satu paket dengan sholat itu pasti kita wudhu karena sholat. Ya. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda fa'akfirul wudhu. Ya perbanyaklah wudhu dalam arti bukan kayak tadi wong sing depresi, bukan. Batal wudhu supaya diri kita ini senantiasa dalam kondisi punya wudhu, ya suci terus. Itu tidak apa-apa. Sehingga orang itu kalau wudhu itu ada dua. Wudhu itu ada dua. Yang pertama, karena wudhu berdiri sendiri, pertama berarti wong sing wudhu krana ora wayahe salat berarti untuk apa? Gak wayah sholat tapi dia pengen wudhu karena saya wis ngentut mamane, saya pengen saya baru kencing, saya baru BAB ya, wis jam 8:30 esuk dhuwure sik 11:30 tapi habis kencing tadi saya mau wudhu, boleh apa enggak? Boleh dan bagus ya, itu bisa diniatkan untuk menghilangkan hadas, untuk mengangkat hadas. Itu juga dapat pahala sendiri itu. Ya, kita mensucikan diri untuk mengangkat hadas itu ada pahala sendiri. Lah, kalau waktu sholat kita wudhu, kita niatkan apa? Ya, jelas niatkan mengangkat hadas, atau mungkin kalau di bagian tubuh kita ada najis, berarti menghilangkan najis plus mau sholat. Ya, jadi ada dua mas. Ada yang hanya untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis, ada yang untuk sholat. Ya, paling aman gimana Ustaz? Boleh enggak? Saya jam 9:30 BAB, duhure sik jam 12. Saya wudhu dengan niat dua-duanya wis ilang hadasku, tak nggo salat sisan. Boleh? Boleh. Lah zuhure sing jam 12 toh. Ya, nanti kalau saya batal wudhu lagi, boleh. Kenapa? Untuk kehati-hatian. Ya, kehati-hatian bagaimana? Kalau jam 10 tadi buang air besar, kemudian wudhu hanya untuk menghilangkan hadas, orang nganti diniatin deh sholat, berarti ketika duhur datang dia wajib wudhu lagi. Karena wudhu yang pertama niatnya tadi untuk apa?
menghilangkan hadas saja, bukan untuk sholat. Lah kalau dia ternyata jam rolas langsung sholat karena dia yakin belum batal, maka ini nggak sah. Kenapa? Karena dia belum membangun wudhunya dengan niat untuk sholat. Ya, baru bangun untuk hadas, menghilangkan hadas atau menghilangkan najis yang terkena di badannya saja. Umpamanya seperti itu. Bisa bedakan ya. Jadi paling aman itu niatnya dua, Mas. Ya. Oleh karenanya di madhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau katakan wong ki lek pengen wudu, ya syarat niatnya itu dienggo salat, makanya membaca bismillahnya itu sambil krenteke ati pengen salat pas di depan keran air. Kan otomatis wong lek ngadep keran air, ya apalagi udah cuci telapak tangan sambil bismillah, jelas kuwi wudune pengen salat, wong wis manjing wayahe salat. Nah, itu kalau metode Imam Syafi'i buat kehati-hatian mengokohkan niat untuk kaum muslimin dan muslimatnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kenapa harus kita sampaikan ada perbedaan dua ini? Untuk sebagian masyarakat muslimin muslimat yang VVIP. VVIP itu seperti apa? Ada orang nuwun sewu, ya, klepe wis jebol, ya. Ada orang yang punya penyakit ngentut terus, ya. Dia sudah nggak bisa tahu, ya. Artinya awake dhewe lek ngentut kan masih ada syarat, mbok apa jenenge gak mudeng secara medis ya. Artinya iki ditokne apa ora itu kan masih ada, Mas. Ya, iki tak rodok tak empet apa wis tak blene itu kan masih ada. Tapi ada orang yang sudah enggak punya rasa itu. Wis sembuh, balbul wis enggak mudeng. Ya. Ada orang yang mungkin punya penyakit kencing yang keluar terus. Dia udah kencing, ya, tapi nanti keluar sendiri. Dia wis gak ero ki, kok nyapo dadak metu neh ngucur neh ki nyapo. Kalau di perempuan ada darah yang mana itu bukan darah haid, bukan darah nifas, namanya darah istihadhah. Darah istihadhah itu tidak merubah status muslimat, ya, untuk mereka tidak sholat dan tidak puasa. Tetap ketemu Ramadan tetap poso, ketemu wayah sholat 5 waktu ya kudu sholat. Lah keluar darah, iya, tapi itu bukan darah haid, bukan darah nifas, itu darah penyakit. Bisa dikonsultasikan dengan dokter atau orang yang mengerti hal ini. Lah itu tetap suci muslimatnya. Otomatis lek wayah sholat kudu wudu. Nah, wudunya tadi diniatkan untuk apa? Sholat. Kalau diniatkan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan kotoran, gak matuk. Lung de hadas terus kok. Paham maksud saya ini? Kalau diniatkan hanya untuk mengangkat hadas, habis dia kencing wudu, ya, lagi ubet-ubetan sarung, wis ngucur meneh. Ya, berarti kan dia berhadas lagi. Bahkan kalau pakai pampers dewasa mamanya, itu kan sebetulnya hukumnya kan jadinya membawa najis. Gimana badan? Begitu juga yang perempuan istihadhah. Ya. Ketika dia sudah wudu tapi darah keluar lagi, berarti kan dia dalam kondisi enggak suci, sudah batal lagi. Dan dia memakai pembalut, berarti kan dia membawa najisnya itu. Nah, inilah yang kami sebut VVIP. Ini nggak bisa disamakan dengan manusia normal. Mereka mendapatkan rukhsah, ya, mendapatkan keringanan di dalam syariat. Atau kapak-kapakno kuwi yo penyakit, ya, sehingga ketika orang semacam ini wudu dengan niat sholat, kemudian pakai pampers dewasanya, kemudian pakai sarung, ternyata keluar air kencing lagi, tidak masalah, tetap sholat. Ya, dengan catatan popok yang dipakainya popok yang baru, bukan yang bekas tadi. Ya, yang udah bekas
buang sudah, habis wudhu dia pakai yang baru, sehingga ketika terkena kencing berikutnya pas sholat juga masih keluar, nggak masalah, sholatnya tidak batal, tetap dia sah dan terhukumi muslimin atau muslimat yang bahasa kita VVIP itu tadi. Nah, yang dimaksud dengan menghilangkan najis ai antazula ainuha minal mahal, yaitu piye carane menghilangkan najis itu dari tempat yang kita gunakan untuk sholat misalnya di masjid ketelean boyo umpamane. Boyo ini iso nelek masjid piye. Berarti kan kotoran boyo kan najis. Ya, kotoran buaya najis, berarti harus kita buang kotorannya. Masih ada bekasnya, kita pel. Sudah selesai, cukup. Ya, cukup selesai. Kita yakin bahwa lantai masjid sudah suci. Tidak perlu dipele sampai ping piro, kecuali ada najis mughalladhah, yaitu yang disebabkan karena liur anjing. Nah, itu memang ada catatannya. Itu leh guyur atau leh ngusap ngepele bisa sampai 7 kali, dan dari 7 kali ngresiki itu salah satunya kita gunakan dengan mengkombinasikan pasir atau tanah. Nah, itu khusus untuk anjing. Yang lainnya sudah tipel, sudah selesai, lap selesai, ya, tanpa kita ada was-was kok kurang resik, akhirnya tambah pel lagi sampai. Ya lek pengen sisan ngepel sak masjid ya ora apa-apa. Li'anna syari'a lam yastarid fi jami'i ghuslin najasati adadan illa fi najasatil qalbi. Ya, ini yang kami sampaikan. Karena syariat Islam tidak memberikan dan mensyaratkan di seluruh najis-najis yang ada atau kotoran-kotoran yang ada itu jumlah-jumlah tertentu. Kudu ping 3, kudu ping 5, kudu ping 7 dan seterusnya, kecuali najis yang berasal dari anjing. Fastarata fiha sab'a ghusalatin, disyaratkan sampai 7 kali cucian. Ihdaha biturab fil haditsil muttafaq alaihi, dan salah satu dari 7 itu harus menggunakan turab. Turab itu pasir atau sejenisnya sebagaimana di dalam hadis yang sahih. Wal asya'un najasah, dan contoh-contoh dari bagian-bagian najis itu, pertama baulul adami, kencing manusia. Ya, jadi kalau pakaian kita terkena kencing, berarti ya dicuci pakaiannya, atau setidaknya diucek-ucek pakai air, karena sesuatu yang terciprat atau mengenai pakaian kita dari kencing, maka pakaian itu menjadi najis dan nggak bisa kita gunakan untuk sholat kecuali setelah kita bersihkan. Wa'adrat, dan kotoran manusia. Ya, nuwun sewu, ya, kotoran kita itu kalau terkena pakaian itu juga najis. Ya. Makanya adik-adik kadang ini sing gawe ini ngrayakne ulang tahun gitu, sing nguncali ndok basa, kadang ya sing diuncali nganggo teleke menungso barang, Mas. Nah, ini wis jan rapokro tenan ini. Ya, jangan ditiru seperti ini. Itu jelas merusak. Jelas kotor, jenenge kotoran iki ya regep. Bahkan kotoran manusia itu najis. Malah ditemplokne nang ya koncone dhewe. Alasannya untuk hiburan. Hiburan sing nguncale diuncali genti gelem ora.
Nek diwales gelem apa ora kan mesti gak mau. Alasannya jijik, gila nih. Podo ketika orang juga kamu gitu kan yo, podo rasanya jijik. Ya, dan paling nikmat itu dari pengalaman kami ya, melewati beberapa daerah, toilet di Indonesia, sak reget-regete di Indonesia itu masih mending. Karena ada wilayah lain, artinya negara lain. Ya, itu kalau kita mau masuk toiletnya, ya, kita mau masuk toilet, itu kalau kita mlebu, wah, gedang goreng wong sing satu ring mau seenek, Pak. Ya, betul. Kenapa? Karena kaidah di negeri tersebut yang gunakan toilet, ya, yang mau gunakan itu tanggung jawabnya dari orang yang sebelumnya. Bener Pak? Jangan ora betah tenan kalau di daerah seperti itu. Ya, jadi awake dhewe mlebu itu masih ada kudu ngresiki sik. Alasane kuwi, lho kowe kan meh gunakne, ya tanggung jawabmu. Jadi nanti kalau kita pun demikian, gak usah disentor gak apa-apa, ya. Uang biasa daerah setempat. Ya Allah, ada Pak, aneh seperti itu. Ya makanya bersyukur urip nang Indonesia jane syukur. Raketang di tempat-tempat tertentu bayar 2.000 ki semending, Pak. Ya. Terkadang ya karena bayar ki malah resik, kadang wangi, ya. Itu ada di belahan bumi yang lain tuh kayak gitu. Awake dhewe ping gunakne kuwi dadak nyentor sik, yang resiki sik, betul itu. Dan itu bukan 1 2 karena sudah menjadi kultur masyarakat setempat. Sing meh gunakne ya kuwi tanggung jawabe. Ya, ini wong seperti kita kan udek-udeken itu pertamanya. Saya itu yang udek-udek sesuk kok ya sesuk petone. Wah iki ya ternyata daerah tersebut seperti itu. Wadam illa annahu yu'fa 'anid damil yasir. Darah apalagi kalau darahnya itu banyak, itu As-Syaikh As-Sa'di mengkategorikan najis. Tentu ini bukan satu-satunya pendapat. Ya, kalau melihat sebagian ulama darah tidak digolongkan najis dengan dalil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ketika beliau mengimani sholat subuh, ya, memimpin sholat subuh jadi imam, tiba-tiba di belakang nantinya ada yang menusukkan belatinya atau sejenis belati itu sampai perutnya Umar terbelah, sobek. Ya, itu gara-gara seorang majusi Abu Lu'lu'ah. Dan Umar masih sempat menyelesaikan sholatnya. Otomatis dalam kondisi apa? Kondisi berdarah keluar itu. Ya, kalau Umar berkeyakinan darah itu najis, otomatis nggak bakal melanjutkan. Ya, nggak bakal melanjutkan. Tapi karena beliau narik Abdurrahman bin Auf, gak kena orangnya. Jadi sekuat tenaga Umar untuk melanjutkan sholat subuhnya. Padahal darah ada pada diri. Lah, tapi kalau di sini Syekh As-Sa'di menyebutkan darah itu najis. Apalagi kalau darah-darah dari hewan sembelihan. Awake dhewe lek pas beleh, surut bismillah Allahu akbar kan, kelekek muncrat getih. Terkadang nyiprat pakaian kita. Ya, cipratan yang dari darah yang cor kuwi mau, nah itu najis. Ya, itu yang najis. Tapi kalau ada darah-darah gumpal, darah-darah yang paling kurang setetes, 2 tetes, atau sisa yang mungkin ada di pisaunya atau sejenisnya, nah itu dimaafkan, tidak sampai najis. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di poin ini. Ya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.